Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas ya. Kita akan menguber berita yang ngeri-ngeri sedap ya. Soal Kwik Kian Gi yang mengatakan belum pernah setakut ini. Luar biasa ya. Bayangkan tokoh sekelas Kwik bilang setakut ini ya. Coba kita lihat ya. Sebagaimana dilansir oleh yaitu sindonews.com ya, bandingkan era Orba Kwik Kian Gi, saya belum pernah setakut ini kemukakan pendapat. Luar biasa ya. Coba kita bacakan ya. Sama saya juga agak takut-takut juga ya. Tapi karena kewajiban etis ya sebagai akademisi kita sampaikan juga akhirnya ya saudara sekalian. Coba kita bacakan ya. Kita bacakan. Oh ini sepertinya terbalik ya tangan saya ya. Yang kiri jadi kanan, kanan jadi kiri ya. Nggak tahu kenapa terbalik ya. Mudah-mudahan ini. Jadi Jakarta ekonom Kwik Kian Gi kembali mencurahkan isi hatinya melalui akun Twitter Kiangi Kwik. Dalam cuitannya, Kwik merasakan ketakutan akan mengemukakan pendapatnya. Yang mana dalam cuitannya, Kwik menuliskan, saya belum pernah setakut saat ini mengemukakan pendapat yang berbeda dengan maksud baik memberikan alternatif. Langsung saja dibuzzer habis-habisan. Masalah pribadi di odal adil. Zaman Pak Harto, saya diberi kolom sangat longgar oleh Kompas, kritik-kritik tajam, tidak sekalipun ada masalah ya. Rupanya curhatan Kwik tersebut mendapatkan berbagai respons pro dan kontra dari ribuan followernya di jagat media sosial tersebut. Seperti diutarakan oleh akun vanilla_ice_boy membalas cuitan Kwik dengan berkomentar bahwa zaman Pak Harto medsos aja belum ada. Zaman Pak Harto di kampung saya orang punya TV dan sambungkan listrik bisa dihitung. Sekarang semua orang menikmati listrik PLN dan setiap rumah kayaknya punya TV. Kalau saya sih mendingan zaman sekarang, cuitnya. Sementara akun RBTH Indonesia membalas cuitan Kwik dengan mempertanyakan apakah di Indonesia sudah tidak bisa berpendapat lagi. Apa sekarang di Indonesia sudah tidak bisa berpendapat lagi? Cuitnya melalui akun @RBTH Indonesia. Cuitnya melalui akun RBTH Indonesia ya. Bahkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti juga ikut berkomentar, I'm with Pak Kwik, cuitnya. Ya, saudara sekalian, coba kita bacakan ini ada berita mengenai kebebasan sipil di Indonesia alami kemunduran. Ini berita lama, tapi relevan dengan apa yang dikemukakan oleh Kwik Kian Gi ini ya. Kebebasan sipil di Indonesia alami kemunduran. Jakarta, kebebasan penting ditegakkan demi harkat dan martabat manusia. Norma ini berlaku bagi kebebasan sipil yang berkenaan dengan kualitas demokrasi substantif. Juga bagi kebebasan ekonomi yang menyangkut kesamaan peluang bagi setiap warga negara untuk meningkatkan kesejahteraannya. Direktur Eksekutif Institut Demokrasi dan Kesejahteraan Sosial Indeks, Nanang Sunandar mengatakan selain terkait dengan kualitas demokrasi, kebebasan sipil juga terkait dengan integritas personal warga negara. Karena itu kebebasan sipil tidak boleh dikesampingkan dalam pembangunan meskipun atas alasan mendorong kemajuan ekonomi. Menurut Nanang, kondisi kebebasan ekonomi di Indonesia cenderung membaik dari tahun ke tahun. Sayangnya, kondisi kebebasan sipil cenderung memburuk ditandai antara lain dengan meningkatnya pembatasan dan pelanggaran atas kebebasan berekspresi,
kebebasan berserikat dan berkumpul, dan kebebasan pribadi. Berdasarkan data Indeks Demokrasi Indonesia ID dari Badan Pusat Statistik BPS, skor aspek kebebasan sipil terus turun dari 80,79 pada 2011 menjadi 77,2 pada 2019. Terang Nanang di Jakarta tahun lalu ya. Dalam diskusi daring data dan fakta kebebasan sipil di Indonesia yang diselenggarakan oleh Indeks dan Frederick Naumann Foundation Indonesia, Nanang menekankan pentingnya toleransi dalam ranah sosial dan kebijakan publik yang anti diskriminasi dalam ranah politik untuk memajukan kebebasan sipil. Bersikap toleran menurut Nanang berarti bertenggang rasa atas perilaku seseorang dalam ranah personalnya selama perilaku personal itu tidak merenggut kebebasan pihak lain. Ini ada juga tulisan dari LP3S ya. Sekali lagi demokrasi dinilai mundur, LP3S Indonesia balik kanan ke tirani. LP3S oposisi melemah, demokrasi berjalan mundur. Apakah saya menganut agama A atau B atau bahkan tidak beragama, minum alkohol atau jus, mencintai laki-laki atau perempuan misalnya, itu semua tidak boleh ditentukan secara paksa oleh pihak luar, termasuk oleh keputusan politik seperti undang-undang atau regulasi lain yang mengklaim mewakili kehendak orang banyak, ujar Nanang. Menurut Nanang, demi tegaknya kebebasan sipil, toleransi dalam kehidupan sosial perlu didukung oleh perangkat regulasi dan kebijakan publik yang anti diskriminasi dan tidak memfavoritkan kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat. Tanpa kebebasan sipil, demokrasi rentan melahirkan kebijakan publik dan keputusan politik yang didasarkan pada preferensi kelompok masyarakat yang terbesar, entah dalam hal jumlah pengikut, kekuatan modal, atau pengaruh politik, kata Nanang. Dalam sesi sebelumnya, Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menyebut kemunduran kondisi kebebasan sipil di Indonesia tercermin tidak hanya dalam data Indeks Demokrasi Indonesia dari BPS, tapi juga data dari berbagai lembaga internasional seperti Freedom House dan Economist Intelligence Unit. Mengutip Thomas Power dan Eve Warburton 2020, Usman menyinggung dua level regresi dalam demokrasi Indonesia. Dari bawah, regresi terjadi karena menguatnya illiberal movement dan meluasnya dukungan akar rumput pada agenda nasionalisme sempit dan otoritarianisme. Dari atas, regresi terjadi karena melemahnya ruang sipil, kritisisme publik, dan oposisi politik. Selain itu, menurut Usman, melemahnya institusi-institusi politik, menguatnya populisme dan polarisasi di masyarakat merupakan faktor-faktor yang mengakibatkan kemunduran demokrasi substantif di Indonesia. Ya, sobat era sekalian ya, itu tadi pernyataan dari Kwik Kian Gi ya, yang mengatakan saya belum pernah setakut ini sebelumnya. Apakah itu berlebihan? Kita harus menempatkan konteksnya begini ya, sobat era sekalian. Begini. Kalau dulu pasti kita tidak bisa bandingkan ya. Era Orde Baru adalah sebuah era yang tentu jauh lebih tertinggal ya dalam hal kebebasan sipil dibandingkan era sekarang. Era sekarang kebebasan sipil jauh lebih baik. Tapi belakangan ini mulai ada gejala-gejala otoritarianisme. Itu soalnya. Jadi arah ke otoritarianismenya itu yang kemudian menguat, ditandai dengan ya makin tidak bisa ditoleransi perbedaan-perbedaan pendapat. Satu. Yang kedua, penegakan hukum yang cenderung tebang pilih ya. Dan yang ketiga, ada kecenderungan kelompok-kelompok tertentu di masyarakat yang di-endorse oleh kekuasaan menggunakan penegak hukum untuk katakanlah membidik orang-orang yang dianggap berseberangan. Jadi persoalannya itu sobat era sekalian. Nah, masalahnya adalah kita harus melihat dari negara dulu. Kecenderungannya negara membiarkan saja. Maka tidak heran misalnya ada fenomena seperti Syahganda Nainggolan, kemudian Anton Permana dan Jumhur Hidayat yang langsung dibenturkan dengan negara. Jadi negara langsung
membenturkan dirinya terhadap mereka dan menggunakan instrumen kekuasaannya untuk menangkap dan menahan serta mengadili ketiga orang ini paling tidak. Hanya karena dalam tanda kutip dianggap melakukan provokasi terhadap demonstrasi yang berakhir pada anarki. Padahal kita harus pahami bahwa ruang-ruang perbedaan pendapat, menyatakan pendapat sering sekali tipis dengan bahasa yang dianggap provokasi itu. Itu satu contoh. Contoh lain yaitu membenturkan satu kelompok masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya. Jadi sifatnya horizontal. Dan cenderung kita tidak bisa menghindar karena kelompok tersebut adalah kelompok yang kuat di masyarakat. Sebagai contoh misalnya, beberapa dai yang dibenturkan dengan kelompok masyarakat lainnya yang kebetulan masyarakatnya itu tidak setuju dengan ustadz atau dai yang bersangkutan. Ada penghadangan-penghadangan, misalnya ada pelaporan-pelaporan dan lain sebagainya. Jadi konfliknya bisa vertikal, bisa juga horizontal. Dan tidak jarang ini di-entertain oleh penegak hukum. Penegak hukum yang harusnya netral, melindungi dan mengayomi, tidak jarang segera bersegera untuk laporan-laporan yang kebetulan ditujukan kepada pihak oposisi misalnya. Orang-orang yang kritis dengan pemerintahan, tapi tidak bersegera, harus didorong-dorong kuat terlebih dulu ketika yang harus diproses, dilaporkan itu adalah orang-orang yang dianggap dekat dengan kekuasaan. Fenomena terakhir misalnya Ambrosius Abu Janda. Lalu misalnya ada juga Gus Nur misalnya. Selain tadi Anton Permana, Jumhur Hidayat dan lain sebagainya. Memang sobat era sekalian, ada yang jadi macam-macam. Ada yang dianggap memprovokasi, menyebarkan ujaran kebencian, menghina dan lain sebagainya. Tetapi nuansa bahwa laporan-laporan tersebut mengekang kebebasan sipil itu sering tidak bisa dibohongi, tidak bisa dimungkiri. Jadi ketika misalnya ada seseorang atau sekelompok masyarakat kritis, maka tinggal remote-nya diputar saja. Ingat loh, Anda punya kasus yang dilaporkan dan lain sebagainya. Nah, ini membuat seperti kita saling mengunci, saling memagari sehingga kita tidak bisa bergerak kemana-mana. Ini gejala yang tidak sehat sobat era sekalian. Yang sayangnya gejala otoritarianisme ini, gejala tidak demokratis ini, itu banyak juga didukung oleh kelompok-kelompok masyarakat yang dulunya justru berjuang di ranah society untuk membuat masyarakat yang lebih demokratis. Tapi sekarang terkesan memiliki legitimasi untuk menekan pihak lain, mempolisikan atau mengadukan pihak lain dengan alasan yang tadi melanggar undang-undang ITE, kemudian ditingkai isu-isu tentang radikalisme, intoleransi dan lain sebagainya. Termasuk misalnya mimpi pun di-entertain juga Ketika Haikal Hasan bermimpi, tiba-tiba dipanggil juga untuk diperiksa. Walaupun sampai sekarang kita tidak jelas kelanjutan kasusnya. Tapi bagaimanapun ini menjadi presiden yang buruk bagi demokratisasi di Indonesia. Bagaimana kita menjelaskan pada dunia kalau di Indonesia mimpi saja itu diadukan ke polisi dan ternyata diproses juga. Walaupun baru dimintai klarifikasi. Jadi saudara sekalian, sebenarnya apa yang disampaikan Kwik Kian Gi itu bisa benar tapi bisa juga tidak benar sama sekali. Kenapa begitu? Tentu saja dulu dia bisa memberikan catatan kritis dengan melalui tulisan di Kompas karena memang segmentasinya adalah elit tertentu, elit intelektual. Berapa sih yang membaca Kompas, dan pasti mereka yang membaca analisis Kwik Kian Gi itu adalah orang-orang terdidik menengah ke atas. Sehingga tentu saja pemerintahan Orde Baru tidak khawatir karena mungkin tidak akan menimbulkan gejolak sosial politik karena sifatnya tidak masif.
Sementara kelompok-kelompok kelas menengah, kan kelompok-kelompok yang cenderung pragmatis karena mereka diuntungkan dan ya hidup enak mungkin pada rezim pemerintahan manapun, termasuk pemerintahan Orde Baru. Sehingga sukar diharapkan mereka mau bergerak secara radikal ya dalam merebut atau memperjuangkan kebebasan sipil. Jadi itu masalahnya, saudara sekalian. Nah, sekarang pada era media sosial ini, semua orang bisa berkomentar, bahkan hanya melihat judul pemberitaan saja langsung berkomentar tanpa membaca lebih jauh berita atau statement atau opini seseorang. Langsung. Bahkan sebagian dari mereka itu sebenarnya bukan manusia, robot yang mengerjakannya. Karena memang kerjanya untuk mendelegitimasi. Kalau saya, sobat era sekalian, ya, sepanjang dikritik, ya, walaupun kritik itu dikatakan dengan keras, kemudian sambil menghina, tidak masalah sepanjang kita bermain secara fair. Bermain secara fair itu adalah jangan menggunakan kekuatan koersif negara untuk membungkam. Misalnya dengan melaporkan. Coba bayangkan. Gara-gara perbedaan pendapat, satu pihak bisa melaporkan. Dan bahkan ada orang yang bisa melaporkan atas nama pihak lain. Dan itu kemudian diproses oleh penegak hukum. Harusnya kalau memang ada orang yang merasa terhina, ya dia sendiri yang harus merasa terhina tersebut yang harus melaporkan. Jangan menyuruh orang lain misalnya. Dan penegak hukum hendaknya tidak cepat-cepat mengentertain orang-orang yang merasa dihina, ya, merasa ada ujaran kebencian, merasa diprovokasi dan lain sebagainya. Karena ujung-ujungnya motifnya adalah sarana atau upaya untuk membungkam. Nah, ini yang tidak boleh saudara sekalian ya. Jadi kalau saya mengatakan ya tentu era Orde Baru tidak bisa dibandingkan dengan era Orde Reformasi saat ini. Saya pernah mengalami era Orde Baru walaupun tidak terlalu lama ya. Ketika katakanlah ketika mahasiswa 89 kemudian 98 ya kira-kira 9 tahun lah mengalami era Orde Baru ketika sudah mulai belajar untuk kritis. Ketika mahasiswa ikut demonstrasi, mengeluarkan statement, membuat karya tulis dan lain sebagainya, merasa betul bahwa tidak ada kebebasan itu. Tapi untungnya pada waktu itu belum ada media sosial. Sehingga tidak ada yang namanya buzzer-buzzer. Tidak ada yang namanya mereka yang dibayar untuk nimpe kita misalnya. Karena pemerintahan Orde Baru mungkin tidak membutuhkan itu karena pemerintahan Orde Baru sebagaimana ditulis oleh banyak scholar ya, akademisi, itu ditopang dua kekuatan yang sangat efektif yaitu ABRI dan Golkar. Bahkan juga birokrasi. Makanya ada ABCD ya. ABRI, birokrasi, kemudian ABG, jalur ABG dan Golkar. Jadi didukung oleh jalur ABG sehingga sebenarnya tidak lagi memerlukan orang-orang dengan profesi buzzer untuk menyerang balik orang-orang yang mengkritik. Dan memang media seperti Twitter, ya, Facebook, YouTube dan lain sebagainya belum ada. Sehingga interaksi agak terbatas juga. Hanya dengan membaca media cetak dan juga menonton berita di televisi. Itu saja interaksinya. Dan itu pun tidak interaktif ya, tidak live. Tidak live chat dan lain sebagainya. Sehingga sobat RH sekalian tentu memang tidak bisa dibandingkan. Nah, hanya satu hal yang harus saya merasa wanti-wanti ya kepada siapapun pegiat kebebasan sipil atau siapapun yang ingin mempertahankan kebebasan sipil atau siapapun yang berada di ranah society agar jangan terlalu mudah untuk mengambil tangan kekuasaan, tangan negara dalam membungkam pihak lain yang berbeda pendapat. Karena kenapa? Karena kalau itu yang selalu dilakukan, yakinlah kekuasaan itu bisa berputar. Coba bayangkan, kalau sekarang kita berkuasa, lalu kita menindas lawan-lawan atau orang-orang yang kritis, maka besok kekuasaan berganti, apakah kemudian akan terjadi retaliation, balas dendam. Saya tidak ingin begitu karena
Kalau dilakukan seperti itu, negara kita makin jatuh di jurang otoritarianisme dan konflik horizontal yang justru tidak membangun demokrasi, sobat era sekalian ya. Nah, jadi soal Kwik Kian Gi adalah karena dia diserang oleh para buzzer, makanya dia mengeluh ya. Saya belum pernah setakut ini. Kalau saya mau jujur, sobat era sekalian ya, ketika misalnya live streaming seperti ini, no edit, no cut ya, saya harus betul-betul mengontrol diri saya agar ngomongnya tidak terpleset. Karena terpleset sedikit langsung ujaran kebencian, langsung memprovokasi, langsung penghinaan dan lain sebagainya. Bayangkan, dan ada aktor-aktor yang memang rajin untuk itu, yang kadang-kadang saya berpikir apakah mereka paham atau tidak tentang bagaimana membangun demokrasi yang tidak mudah ya. Bagaimana kita menoleransi perbedaan pendapat yang harusnya bisa kita junjung tinggi, sobat era sekalian. Ya, sudah 21 menit ya, secara tidak sadar ya, kalau live seperti ini, saya piye kabari enak zaman kuto, Tariq Hussein ya, Priyo hadir bos, 2030 Indonesia hilang dari peta dunia merupakan fenomena yang patut diangkat kembali diskusi tersebut ya, hadir. Ya kalau terpleset dikit langsung diserang buzzer RP Bank. Jadi sobat era sekalian ya, saya pribadi ingin mengatakan begini ya, sepanjang itu diserang ya, tidak menyentuh fisik, bagi saya is okay. Sepanjang itu hanya memaki walaupun itu kelewatan, bagi saya is okay. Karena saya selalu mengatakan tidak ada orang hina karena dihina. Tidak ada orang bodoh karena dibodoh-bodohi atau dikatakan bodoh. Orang hina ya karena perbuatannya sendiri, orang bodoh ya karena memang menurut saya tidak ada orang yang bodoh dan tidak ada orang yang pintar ya. Karena yang ada adalah orang yang dalam satu bidang barangkali lebih berpengalaman, lebih tahu, tapi di bidang lain dia tidak begitu. Jadi semua itu ada relativisme. Yang penting kita tidak membodoh-bodohi, mengata-ngatain orang ya. Nah, tetapi kalaupun memang begitu, saya pribadi is okay. Saya kadang-kadang tidak terlalu peduli ya orang mau ngomong apapun. Tapi keresahan yang paling mendasar adalah tadi ada kelompok-kelompok masyarakat yang selalu mengadukan orang-orang kritis, menunggu, mengintip mereka terpleset, ada lubang yang bisa diadukan, dan mereka menganggap bahwa itu adalah cara untuk mempertahankan misalnya NKRI dan lain sebagainya. Itu saja. Dan kemudian kekuasaan, terutama aparat keamanan, itu mengentertain hal tersebut. Nah ini yang tidak sehatnya sobat era sekalian, kalau kita mau sadar bahwa negara kita ya, kebebasan sipil kita harus dipelihara. Nah cuma masalahnya adalah yang berkepentingan terhadap kebebasan sipil kan kita semua. Kaum akademisi, ya, kaum intelektual, aktivis, walaupun yang nimpe kita aktivis juga, harusnya dia lebih sadar. Karena kalau kita serahkan kepada negara, maka negara ada kecenderungan untuk menumpuk kekuasaan di dirinya sendiri. Termasuk juga aparat keamanan yang kadang-kadang menganggap bahwa kekuasaan yang lebih besar justru lebih baik bagi mereka. Karena akan menciptakan ketergantungan banyak pihak. Jadi aparat-aparat koersif di negara ya ingin mereka berperan dan kuat. Dan penguasa bergantung terus pada mereka, dan rakyat mereka bisa kendalikan dalam satu tangan, sehingga kalau misalnya ada protes dan lain sebagainya, itu bisa diselesaikan dengan cara yang otoriter. Nah kita tidak ingin, karena alasan kita berreformasi adalah untuk menghilangkan itu semua dan jangan sampai muncul kembali. Sering saya katakan, jangan sampai Presiden Jokowi itu nanti dicatat sebagai presiden yang meninggalkan legacy ya, warisan otoritarianisme di Indonesia, atau paling tidak jalan menuju otoritarianisme kembali. Setelah bersusah payah dibangun melalui reformasi
1998. Ya, sahabat daerah sekalian, saya tidak bisa bacakan semua ya. Terima kasih atas partisipasinya rekan-rekan semuanya. Kalau dibilang enak zaman Kuto, saya tetap mengatakan zaman sekarang jauh lebih enak, tetapi tolong dikurangi kebiasaan adu mengadu ya. Karena kebebasan sipil tidak akan jalan di masyarakat yang tidak bisa menerima perbedaan, cenderung menggunakan kekuasaan untuk melindungi atau membungkam lawan politik atau orang-orang yang berbeda pendapat. Sudah 25 menit sahabat daerah sekalian, yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share.